Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih menjawab soal di P3K. Ini adalah hal yang sangat-sangat krusial karena saya akan menjelaskan tentang tekniknya atau bagaimana menjawab soal supaya Anda mendapatkan nilai yang tinggi. Jangan lupa subscribe, like, dan share bagi teman-teman yang belum subscribe di channel ini supaya Anda tidak kelewatan apa yang akan saya berikan selanjutnya. Baiklah, kita mulai pengkajian. Nah, ini pengkajian nih. Apa sih yang harus dicari di kalau soalnya itu berbicara tentang pengkajian? Bagaimana contohnya? Contohnya misalnya ada urutan, soal itu ada urutannya. Misalnya yang paling gampang adalah soal nyeri. Misalnya nyeri itu selalu menggunakan PQRST. Maka seorang penulis soal itu akan memberikan kriteria, memberikan data-data sesuai dengan PQRST tadi. Ya, dan bisa dihilangkan P-nya, variatifnya, atau provokatifnya. Atau bisa dihilangkan R-nya, region dan radiasinya. PQ, Q-nya, kuantitasnya, RS-nya. Seven betapa beratnya dirasakan atau bagaimana dirasakan. Dan skalanya seperti apa, dan T-nya adalah time bound ataupun waktunya kapan. Nah, itu bisa dihilangkan salah satunya. Anda disuruh mencari apa yang hilang. Tentunya dengan seperti itu Anda harus mencari data mayor atau data utama. Data mayor atau data utama yang harus Anda cari. Atau goldennya, itu tanda-tanda mayornya itu yang harus Anda cari. Baru Anda bisa menentukan jawaban. Nah, karena banyak banget itu penyakit, maka saya hanya mewajibkan Anda menghafal atau memahami 10 diagnosa medis utama terkait dengan yang paling banyak muncul di Indonesia. Kenapa? Karena soal itu harus berlaku di seluruh Indonesia, tidak boleh hanya berlaku di Pulau Sumatera, Jawa saja. Misalnya di Bali tidak ada, itu nggak boleh seperti itu. Maka Anda harus mengumpulkan data, mengumpulkan informasi tentang apa sih 10 penyakit yang paling banyak di Indonesia. Kemudian selanjutnya, tadi saya sudah membahas tentang PQRST, gitu ya, itu sudah saya jelaskan barusan. Nah, pahami juga adalah nilai baku yang biasa digunakan, misalnya lab rutin, elektrolit normanya berapa, dan lain sebagainya. Kemudian lab-lab yang sifatnya khas, misalnya apa yang khas untuk DM, misalnya apa yang khas untuk DBD, apa yang khas untuk lain-lain sebagainya. Anda harus paham itu, dan normanya harus dipahami, harus dikuasai, ya, harus dikuasai. Kemudian yang selanjutnya, pahami juga fungsi fisiologis. Fungsi fisiologis itu akan mendasari patofisiologis atau kejadian sebuah penyakit. Jika Anda paham, maka akan sangat mudah untuk memahami arah soal mau kemana. Jadi dari pengkajian, itulah yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, tentunya Anda harus memahami masalah. Anda harus memahami masalah. Masalah itu apa sih sebenarnya? Masalah itu adalah gap atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Masalah biasanya minimal didukung 2 data utama. Kalau nyeri berarti ada radiasinya, ada skalanya, itu minimal 2 data itu. Ya, ada 2 data itu. Kemudian 90% keluhan utama, karena perawat itu adalah respon pasien, respon itu adalah keluhan pasien, maka 90% keluhan utama itu menjadi masalah utama. Ini wajib diingat, wajib diadres oleh teman-teman semua, bahwa 90% keluhan utama itu menjadi masalah utama. Kemudian yang selanjutnya,
Data utama itu merupakan tanda dan gejala. Ingat, misalkan nyeri, tanda gejalanya adalah ini. Itu disebut juga sebagai tanda mayor atau tanda utama atau tanda dan gejala. Cuman bagaimana kalau misalnya akibat ada nyeri, maka muncul tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur, misalnya di pasien tidak bisa tidur, itu data, benar-benar data. Tapi itu datanya adalah bukan data utama, tapi data distraktor atau data pengecoh. Kembali lagi, minimal didukung oleh dua data utama, 90% keluhan utama itu menjadi masalah utama, dan biasanya tambahan dari saya, 90% data utama itu di awal paragraf. 90% data utama di awal paragraf. Jadi kalau saya penulis soal uji kompetensi dari tahun 2013, kemudian 2014 itu menjadi reviewer di IIT sampai dengan 2018-16 gitu ya. Saya menjadi reviewer juga di Dikti untuk soal uji kompetensi. Ada klausa dalam penulisan bahwa data utama itu biasanya di awal paragraf. Ya, gitu ya. Nah, itu bocoran sebenarnya. Kemudian selanjutnya bagaimana intervensi. Kalau teknik menjawab soal intervensi itu bagaimana? Yang pertama, kita mengacu kepada masalah utama. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, apakah intervensi dari kasus tersebut? Maka Anda harus mengacu kepada masalah utama. Gitu ya. Betul tadi masalah utama, Anda tentunya harus bisa menentukan 90% keluhan utama itu menjadi masalah utama. Kemudian pilih yang paling membantu pasien. Kalau pasien sesak artinya tindakannya oksigen dong. Ya, itu yang paling membantu pasien. Kemudian pahami SOP. Nah, ini kadang-kadang kita banyak banget SOP, maka yang saya anjurkan Anda pahami SOP dari masing-masing mata kuliah itu 5 aja yang paling umum. 5 aja yang paling umum. Kalau memang tidak paham, maka Anda harus menggunakan logika saja. Karena tindakan itu sistematis. Contoh misalnya begini, kenapa disebut sistematis? Dan berurutan, sistematis urutan kan? Kalau kita akan merawat luka, maka sebelum membersihkan luka, kita akan membuka dulu itu perbannya. Gak mungkin membersihkan luka, perbannya baru kemudian dibuka. Itu sistematis dan itu logis, masuk di akal. Namanya juga adalah body of knowledge. Anda bisa menggunakan logika. Kemudian bagaimana kalau pertanyaan itu mengacu kepada evaluasi? Evaluasi selalu sesuai dengan kriteria evaluasi atau tujuan. Ada SMART di sana dalam penentuan tujuan, ada specific, measurable, achievable, time bound, ya. Dan rasional dan time bound. Ada waktunya juga ya. Itu sesuai dengan kriteria itu. Kemudian dan tentunya evaluasi itu juga harus sesuai dengan masalah utama. Kalau pasiennya nyeri, maka respon pasien terhadap nyeri itu harus dievaluasi. Misalnya, nyeri menurun, skala nyeri menurun, dan lain sebagainya. Jangan lupa Anda melihat di bimbangkanduru.com, itu adalah website kami. Dan silakan subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa teknik menjawab soal ini adalah judulnya seperti di awal. Dan kita pun ada mind map lengkap. Kalau Anda memerlukan mind map lengkap, Anda bisa menghubungi saya di 0813 13 55 56 57. Kumpulan mind map itu banyak sekali dan Anda bisa mengembangkan dari kumpulan tersebut. Itu saja untuk terkait dengan teknik menjawab soal. Jadi ada beberapa teknik dari mulai pengkajian, kemudian masalah, kemudian implementasi, intervensi, kemudian evaluasi. Tekniknya seperti itu. Apa yang harus Anda lakukan dari masing-masing teknik tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.